Luis Milla dukung rencana perubahan regulasi baru oleh PSSI. Ambisi besar Luis Milla di laga lawan Persebaya. Tampil menggila bersama Persib Bandung, satu pemain dipanggil Indra Syafri ke Timnas Indonesia. Tak putus asa, Barklok terus pasang target tinggi di sisa musim ini. Luis Milla dukung rencana perubahan regulasi baru oleh PSSI. Hasil sarasehan sepak bola Indonesia bersama PSSI dan klub-klub Liga 1 memunculkan beragam wacana mengenai kompetisi. Seperti format kompetisi musim depan serta regulasi mengenai pemain asing dan naturalisasi. Salah satu aturan soal pemain asing adalah penambahan kuota untuk setiap tim menjadi 4+1. Ditanya mengenai rencana aturan untuk musim depan, Luis Milla mengatakan dia masih belum mau banyak berbicara. Informasi ini masih belum resmi, saya sebenarnya tidak ingin banyak bicara mengenai kabar yang belum resmi, ujar sang pelatih di Geraha Persib pada Selasa 7 Maret. Luis Milla menyebut dia sebenarnya setuju jika jumlah kuota pemain asing ditambah. Menurutnya dengan semakin banyak pemain asing maka kualitas liga juga semakin terangkat. Namun ada wacana regulasi yang tidak disukai oleh Milla, yaitu pembatasan pemain naturalisasi. Tapi menurut saya, ini bisa meningkatkan level liga jika menambah satu pemain asing. Tapi saya tidak setuju soal pembatasan pemain naturalisasi. Situasi saat ini negara tidak bisa membatasi pemain naturalisasi, jadi saya tidak mengerti kenapa ada pembatasan pemain naturalisasi karena sebagai contohnya Victor Igbonevo. Jelas Luis Milla. Pelatih asal Spanyol tersebut mengatakan bahwa memang regulasi ini belum pasti akan dijalankan. Dia berharap aturan penambahan pemain asing bisa dilaksanakan tetapi tidak dengan pembatasan pemain naturalisasi. Tapi saya tidak mau lebih banyak berbicara karena ini belum resmi hingga ada kabar resminya. Jika sudah ada, itu idealnya saya bisa berbicara lebih banyak. Tapi untuk sejauh ini menurut saya penambahan pemain asing bisa meningkatkan kualitas liga, tapi ide pembatasan pemain asing saya tidak setuju. Tugasnya. Ambisi besar Luis Milla di laga lawan Persebaya. Pelatih Persib Bandung Luis Milla optimis timnya bisa segera bangkit pada pertandingan selanjutnya di Liga 1 musim ini. Luis Milla meminta anak asuhnya untuk segera melupakan kekalahan ini. Dia mengakui jika timnya tampil kurang maksimal saat melawan Persik Kediri. Mereka harus segera fokus untuk mempersiapkan diri demi bisa lepas dari tren minor. Sebelumnya, kekalahan juga harus diterima oleh Barklok dan kawan-kawan. Di mana pada laga pekan ke-27 saat bertanding melawan Barito Putra yang berakhir dengan skor 2-1. Kami perlu bangkit, harus bekerja keras dan fokus. Tentunya kekalahan ini akan mengundang kritik, namun itu sebuah hal yang bisa kami terima, kata Luis Milla seusai laga. Mantan pelatih Timnas Indonesia itu menambahkan jika semua pemain harus kompak untuk kembali mendatangkan hasil positif. Selanjutnya, mereka sudah ditunggu oleh Persebaya Surabaya pada 13 Maret mendatang. Kemenangan pada laga ini pun sangat krusial demi kembali meningkatkan mental pemain. Kami bilang tadi, untuk memenangi laga butuh sebuah tim yang bersama-sama bekerja dalam laga untuk menciptakan hasil terbaik. Tambahnya, Luis Milla menegaskan jika semua pemain harus bekerja keras demi bisa berkontribusi bagi tim. Hal ini harus bisa jadi solusi saat tim mengalami kesulitan mencetak gol. Tujuannya adalah demi meraih 3 poin di laga selanjutnya, di mana sejauh ini David da Silva dan Ciro Alves masih menjadi mesin gol bagi Persib Bandung. Kami harus tidak ada kompromi untuk menyatukan visi. Siapapun yang bisa mencetak gol adalah pemain Persib. Ini pembelajaran buat kami, artinya harus bekerja keras lagi. Pungkasnya. Tampil menggila bersama Persib Bandung, satu pemain dipanggil Indra Syafri ke Timnas Indonesia. Dua pemain Persib Bandung dipanggil oleh pelatih Indra Syafri ke pemusatan latihan tahap kedua Indonesia U22 yang akan berlangsung mulai Jumat 10 Maret 2023 hingga 16 Maret. Dalam pemusatan latihan tahap 2 ini, Indra Syafri mempertahankan 17 pemain yang terpilih di tahap 1.
Sementara 17 pemain lainnya adalah pemain baru yang dipanggil pada pemusatan latihan tahap 2 ini. Kita kembalikan ke klub pemain yang tidak terpilih atau yang tidak lanjut. Terus yang kita anggap kualitasnya masuk, kita lanjut TC sampai dengan tanggal 16 Maret. Kata Indra Syafri dikutip dari laman resmi PSSI. Dalam pemusatan latihan, tim pelatih akan menilai para pemain dari 3 kali uji coba, tes fisik, psikologi, tes IQ, dan lainnya, serta perkembangan progres mereka selama pemusatan latihan. Karena memang kualitas pemain-pemain kita yang ada sekarang hampir lebih dari separuh itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi dari 34 pemain dikurangi 17 pemain dan 17 pemain yang masih bertahan. Kualitas mereka pantas menjadi bagian dari tim ini. Tapi mereka nanti akan bersaing lagi dengan 17 pemain baru lainnya di TC tahap kedua nanti. Saya surprise dan terima kasih untuk pelatih klub terutama Liga 2, ujar Indra Syafri. Setelah mempertahankan Satrio Azhar yang tidak dicoret dari TC tahap pertama, ex-pelatih Bali United menambah 1 pemain Persib Bandung lainnya yakni Arsan Bakarin. Arsan sendiri tampil pada laga Persib Bandung versus Persik Kediri kemarin. Masuk di babak kedua, ia tampil cukup apik di sisi sayap kanan. Meski tak mampu meraih poin penuh, namun dampak masuknya Arsan sangat memberikan warna baru bagi permainan Persib Bandung. Untuk itu, besar harapan untuk Arsan Bakarin dan Satrio Azhar untuk memberikan penampilan terbaiknya dan menyumbangkan medali emas untuk Indonesia, yakni dalam gelaran SEA Games tahun ini. Tak putus asa, Mark Klok terus pasang target tinggi di sisa musim ini. Gelandang Persib Bandung Mark Klok mengisyaratkan belum menyerah dalam perburuan title juara Liga 1 musim ini. Kini Persib Bandung yang berkoleksi 52 poin menduduki urutan kedua klasemen Liga 1 2022-2023. Mereka terbawa 10 angka dari PSM Makassar yang menempati posisi puncak. Ini sepak bola, kami harus lihat untuk diri sendiri, tidak usah lihat PSM. Kalau tidak menang, kami harus bangkit dan menang, ucap Mark Klok saat ditemui seusai laga kontra Persik Kediri di Stadion Pakansari. Selanjutnya Persib Bandung akan menantang Persebaya Surabaya pada Senin 13 Maret. Mark Klok sendiri berharap Persib Bandung dapat meraih hasil terbaik atas Persebaya Surabaya. Masih ada 7 laga, kami harus berjuang sampai akhir. Setelah itu baru bisa bicara posisi kami dan mereka, ujar Mark Klok. Di sisi lain, Mark Klok tidak menampik bahwa PSM Makassar merupakan tim yang konsisten hingga saat ini. Jika PSM Makassar sukses keluar sebagai juara, dia menilai sangat pantas. Kalau mereka juara, kami bilang bagus sekali. Saya pikir mereka bagus sekali musim ini. Mereka ada di klasemen nomor 1 karena mempertahankan bersama. Mereka selalu menang, ucap pemain Kladan Belanda tersebut.